Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu aktif dan semangat belajar. Nah, kali ini bertemu lagi dengan Bu Yati pada pelajaran tematik. Sebelum kita menyimak pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Tujuan pembelajaran, siswa mampu mengidentifikasikan jenis-jenis pekerjaan sesuai dengan tempat tinggal. Pernahkah kalian mengamati orang-orang bekerja di sekitarmu? Tentunya setiap orang memiliki jenis pekerjaan yang berbeda-beda. Tahukah kalian apa saja jenis pekerjaan yang ada di sekitarmu? Ayo kita belajar. Apakah kalian tahu apa itu bekerja? Ya, bekerja adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan penghasilan. Setiap orang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena dengan bekerja, mereka mendapatkan upah berupa uang ataupun barang yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti untuk keperluan sehari-hari, yaitu membeli makanan, kesehatan, pendidikan, pakaian, dan sebagainya. Sedangkan pekerjaan itu adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Bekerja menjadi salah satu cara manusia dalam mempertahankan hidupnya. Beberapa pekerjaan sangat dipengaruhi oleh wilayah tempat tinggal. Apakah mereka tinggal di daratan tinggi atau di daratan rendah? Berikut ini, Ibu akan menjelaskan jenis-jenis pekerjaan sesuai tempat tinggal masyarakat yang menghasilkan barang. Yang pertama, jenis pekerjaan di dataran tinggi. Dataran tinggi memiliki suhu yang sejuk. Dataran tinggi terletak di atas 700 meter dari permukaan laut. Masyarakat yang tinggal di dataran tinggi biasanya bekerja sebagai petani, pekebun, peternak, dan sebagainya. Tahukah kalian apa itu petani? Petani adalah orang yang bekerja di bidang pertanian dengan cara melakukan pengolahan tanah dan bercocok tanam dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman. Petani termasuk pekerjaan yang berada di dataran tinggi dan menghasilkan barang seperti padi, jagung, sayuran, dan buah-buahan. Sedangkan pekebun adalah orang yang bekerja di bidang perkebunan dengan cara melakukan pengolahan tanah dan bercocok tanam dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman yang menghasilkan jenis tanaman seperti teh, kopi, cengkeh, kelapa sawit, tembakau, lada, kapas, tebu, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu peternak. Peternak adalah kegiatan mengembangbiakan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan hasil dan manfaat dari kegiatan tersebut. Misalnya peternak ayam, itik, kambing, sapi, domba, dan lainnya. Yang kedua, jenis pekerjaan di dataran rendah. Tahukah kalian apa itu dataran rendah? Dataran rendah memiliki tanah yang subur. Dataran rendah adalah suatu hamparan tanah lapang dengan ketinggiannya yang relatif rendah, yaitu tidak lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Masyarakat yang tinggal di dataran rendah biasanya bekerja sebagai pedagang, penjahit, pengrajin, dan sebagainya. Tahukah kalian apa itu pedagang? Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan penjahit atau tailor adalah orang yang bekerja menjahit pakaian, misalnya menjahit kemeja, membuat baju, membuat celana, rok, jas, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu ada pengrajin. Pengrajin adalah orang yang pekerjaannya membuat dan menghasilkan barang kerajinan.
Hasil kerajinannya antara lain berupa hiasan dinding, kain tenun, batik, dan lainnya. Yang ketiga yaitu jenis pekerjaan di pantai. Tentu anak-anak ibu sering berwisata ke pantai. Tahukah anak-anak ibu apa itu pantai? Pantai merupakan bagian dari dataran rendah yang berbatasan langsung dengan laut. Umumnya masyarakat di pantai bekerja sebagai nelayan, petani garam, dan penembak ikan. Selain itu, penduduk pantai ada yang bekerja sebagai pemandu wisata dan pedagang. Ayo, ada yang tahu apa itu nelayan? Iya, nelayan adalah orang yang mata pencahariannya menangkap ikan di laut. Para nelayan menangkap ikan di laut dengan menggunakan alat jala. Hasil tangkapan ikannya biasanya dijual di pasar. Selanjutnya, Ibu akan membahas tentang jenis-jenis pekerjaan sesuai tempat tinggal masyarakat yang menghasilkan jasa. Contohnya yaitu dokter. Dokter adalah orang yang bekerja di bidang kesehatan. Dokter berjasa dengan merawat pasien, misalnya di rumah sakit dan puskesmas dengan tujuan untuk menyembuhkan penyakit yang diderita pasien dengan penuh tanggung jawab. Selain itu, supir juga merupakan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Supir adalah orang yang bekerja mengantar penumpang ke tempat tujuan penumpangan tersebut. Supir dapat memberikan pelayanan antar dan keamanan bagi penumpang. Selanjutnya yaitu ada guru. Guru adalah orang yang pekerjaannya mengajar, mendidik, dan membimbing siswanya dalam belajar di sekolah. Dengan jasa guru, siswa mendapatkan pengetahuan, wawasan, ilmu pengetahuan, serta dapat mencerdaskan anak bangsa nanti. Selain itu, polisi juga merupakan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Polisi adalah orang yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum. Dengan jasa polisi, ketertiban lalu lintas dapat terjaga aman dan tertib. Pernahkah kalian mengamati pekerjaan arsitek? Ya, arsitek adalah orang yang merancang bangunan, denah, atau kompleks perumahan. Orang yang akan membangun rumah memerlukan jasa arsitek. Tukang bangunan akan dipermudah dengan adanya rancangan arsitek. Yang terakhir yaitu ada wartawan. Nah, siapa di sini yang bercita-cita ingin menjadi wartawan? Tahukah kalian apa itu wartawan? Wartawan adalah orang yang mencari dan menyusun berita. Dengan jasa wartawan, masyarakat dapat mengetahui kejadian penting yang diliput dalam majalah, surat kabar, radio, dan televisi. Selain itu, jenis pekerjaan juga terkait dalam suatu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi terdiri atas produksi, yaitu yang menghasilkan barang, distribusi, menyalurkan barang, dan konsumsi, yaitu menggunakan barang. Kegiatan ekonomi tersebut dilakukan pada suatu barang yang kita gunakan sehari-hari, misalnya teh. Perhatikan skema kegiatan ekonomi pada pabrik teh berikut ini. Yang pertama, ada perkebunan teh. Yang kedua, ada pabrik pengolahan teh. Yang ketiga, ada produk teh didistribusikan ke pasar. Yang keempat, teh dijual di pasar tradisional atau modern. Yang kelima, air teh siap untuk diminum. Setiap kegiatan ekonomi dari skema di atas melibatkan beberapa pekerjaan sebagai berikut. Yang pertama, ada produksi, yaitu pada gambar 1 dan 2. Jenis pekerjaannya yaitu petani teh dan buruh pabrik teh. Yang kedua yaitu distribusi, pada gambar 3 dan 4, yaitu distributor teh dan pedagang teh. Yang ketiga yaitu ada konsumsi, yaitu pada gambar 5, orang yang menyeduh teh untuk diminum. Dalam surah At-Taubah ayat 105 juga membahas tentang bekerja ataupun pekerjaan. Allah berfirman, "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui akan yang gaib dan nyata. Lalu diberitahukannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan." Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan bukan?
Tadi kita sudah mempelajari dan sudah mengetahui bahwa di lingkungan sekitar kita banyak berbagai macam pekerjaan. Ada pekerjaan yang menghasilkan barang, ada pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, dapatkah anak ibu menyebutkan kembali contoh pekerjaan yang menghasilkan barang? Iya, benar sekali. Contoh pekerjaan yang menghasilkan barang seperti pekerjaan petani, pekebun, nelayan, dan sebagainya. Contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa seperti guru, supir, maupun pilot, polisi, dan sebagainya. Cukup sekian materi kita hari ini. Lebih dan kurang ibu Yanti mohon maaf. Sebelum kita menutup pembelajaran, mari sama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap jaga kesehatan ya, selalu menggunakan masker, makan makanan yang bergizi, dan cuci tangan menggunakan sabun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.